Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Priuk 6, Ibu Yepna Wilis, SPDM SI, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Priuk 6. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dan menyempatkan waktu untuk menghadiri diseminasi berbagi praktek baik sebagai tugas saya pada pendidikan guru penggerak di angkatan 7, dan saat ini saya sedang belajar menyelesaikan modul 1, kemudian ditugas pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan atas rahmatnya dan atas nikmatnya. Semoga kita semuanya mendapatkan kesehatan, mendapatkan nikmat yang luar biasa, serta dirahmati, sukses selalu dalam segala aktivitas. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, pendidikan guru penggerak merupakan satu program Kementerian Pendidikan, Riset, Budaya dan Teknologi. Kemudian di dalamnya diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak, dan di Provinsi Banten ada Balai Guru Penggerak Provinsi Banten yang saat ini sedang kegiatan pendidikan angkatan 7 kurang lebih 99 guru. Dan alhamdulillah saya sendiri salah satu di antaranya. Kemudian di budaya positif ini adalah berbagai aktivitas dan berbagai hal yang ada di sekolah, yang di dalamnya nanti ada kegiatan menghamba kepada anak dalam arti pelayanan terhadap pendidikan, dan di dalamnya nanti akan ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik, inilah pertanyaan pemantik yang pertama. Setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? 80% kita masih berpikir hukuman itu pasti membuat anak disiplin. Kemudian 20%-nya itu masih ada 15% ragu-ragu, dan ada 5% tidak setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah itu bisa meningkatkan ataukah tidak? Dan memberi penghargaan
dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Nah, di dalamnya nanti akan kita pelajari apakah hukuman dapat meningkatkan disiplin, apakah reward dapat memberikan penghargaan dan kebanggaan pada anak. Ternyata setelah saya mengalami pembelajaran di modul 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu hanya 15%, karena anak yang dihukum besoknya dia pasti akan mencoba melakukan hal-hal yang lain lagi. Ternyata anak melakukan kegiatan-kegiatan negatif itu karena dasar kebutuhan manusia, yang pada dasarnya ketika melakukan hal itu anak menginginkan kebutuhannya terpenuhi, seperti diperhatikan dan sebagainya. Kemudian budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Dan nanti kita akan memahami teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa sajakah itu nanti akan kita simak bersama. Kemudian keyakinan kelas, dan kita di awal tahun pembelajaran kemarin alhamdulillah sudah membuat tata tertib kelas, kemudian aturan-aturan kelas. Ternyata lebih baik didesain dengan keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan aturan dan tata tertib? Nanti kita akan simak bersama. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, banyak anak-anak yang melakukan hal menyimpang, ternyata itu tadi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan selanjutnya 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik harus melakukan upaya kontrol terhadap anak, karena motivasi anak itu lebih kepada motivasi eksternal daripada motivasi internal pada dirinya. Kalau tidak ditegur dan diingatkan oleh guru, pasti dia akan melakukan hal-hal yang kurang baik walaupun menurut mereka itu biasa-biasa saja. Kemudian yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mana dari disiplin? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian yang mewajibkan kita, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk mendisiplinkan diri, kita punya motivasi internal. Kita sadar bahwa datang tepat waktu itu penting agar siswa nanti mencontoh perilaku kita. Dan jika kita tidak melakukan disiplin, butuh motivasi eksternal. Ada sanksi, kemudian ada teguran, kemudian ada berbagai hal untuk mengingatkan. Jadi untuk melaksanakan aktivitas yang positif, kita butuh disiplin. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2021. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disipline juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian Diane juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna
disiplin diri juga, mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai secara otomatis jika kebaikan itu dinyatakan benar oleh logika kita, maka kita pasti akan menghargainya. Secara otomatis jika membuang sampah pada tempatnya itu benar, logika kita pasti akan menerimanya. Itu adalah nilai-nilai dalam aspek disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Kenapa bukan nilai-nilai kebaikan? Kebajikan itu lebih luas maknanya. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi. Ada profil pelajar Pancasila dari Kementerian Pendidikan, ada IBO Primary Years Program PYP, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHF, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, The 7 Essential Virtues, kemudian The Virtues Project, di mana 6 institusi ini mempunyai landasan tersendiri atau pemikiran-pemikiran tersendiri dan dituangkan kepada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam institusi tersebut. Seperti Kementerian Pendidikan melalui programnya Profil Pelajar Pancasila, kita mengetahui ada 6 nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sebenarnya ini semua sudah dijalankan oleh Ki Hajar Dewantara waktu mendirikan Taman Siswa, dan sekarang dialih kembali kepada sistem tersebut karena nilai-nilai ini menurut Kementerian Pendidikan sangat cocok dan bersumber dari orang Indonesia asli, Ki Hajar Dewantara. Kalau secara Islam, bila anak-anak kita melaksanakan 6 nilai profil pelajar Pancasila ini, maka dia akan sukses di masa yang akan datang. Bahkan ada nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bahkan ada akhlak mulia dan sebagainya. Kemudian ada dari IBO, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu adalah nilai-nilai yang positif. Kemudian ada dari 9 pilar karakter Indonesia menurut Indonesia Heritage Foundation, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ada juga dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini nilai-nilai kebajikannya menurut mereka. Keterampilan hidup harus dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, dan petunjuk hidupnya peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Dari beberapa organisasi tersebut, kita simpulkan bahwa nilai-nilai kebajikan itu pada dasarnya sama, untuk menuntun manusia menjadi manusia yang paripurna. Kemudian perubahan paradigma melalui stimulus respon, ini adalah respon pada diri kita karena keinginan diri kita dan harapan diri kita. Kemudian ada teori kontrolnya. Stimulus respon pasti mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Orang itu harus sesuai keinginan kita. Kita punya teman kita harus sesuai dengan yang kita inginkan. Ternyata secara teori kontrol sebaiknya
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan memaksakan orang sesuai kehendak kita dalam hal keinginan kita, kecuali sebagai pimpinan nanti baru kita punya kehendak yang harus diikuti oleh bawahan kita atau rekan sejawat kita dan sebagainya. Kemudian kita pribadi pasti perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak bermain di kelas kemudian membentur temannya dan temannya terbentur meja, itu pasti kita judge sebagai kesalahan anak. Padahal jika kita dalami, semua perilaku itu memiliki tujuan pasti. Anak ketika bermain dia membutuhkan kebutuhan pribadinya, yakni kesenangan salah satunya. Tanpa disadari karena terlebih senang dia membentur temannya, sehingga terjadilah insiden temannya yang jatuh dan sebagainya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, pasti orang lain bisa mengontrol kita. Namun lebih baiknya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendirilah yang berhak untuk mengontrol diri kita. Kalau baik, kita laksanakan baik. Namun dalam hal ini tetap ada koridor ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti dan harus kita patuhi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Namun dalam teori kontrol ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena orang lain pun punya keinginan dan kebutuhan pribadi. Tidak bisa kehendak kita dipaksakan terhadap orang tersebut. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah kita merayu, setelah kita melakukan pendekatan persuasif, pasti kita akan melakukan pemaksaan jika tidak tercapai keinginan kita. Namun sebaiknya berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bekerja sama dengan siswa, dengan sesama pendidik, dan dengan kepala sekolah, komite, dan orang tua untuk mencapai hal-hal yang baru yang membuat kegiatan pembelajaran sangat menyenangkan bagi kita sebagai pendidik. Kemudian model berpikir menengah atau menang atau kalah. Kadang kita berpikir ya sudah, saya mau mengalah saja. Oh tidak, kamu harus mengikuti keinginan saya. Itu pribadi yang ingin menang contohnya. Namun menurut teori kontrol, model berpikir menang kalah. Apa bedanya? Kalau tadi di stimulus respon, kita kalau tidak kalah ya menang, kalau tidak menang ya kalah. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita harus bisa mengolah pikiran kita bagaimana kita memenangkan diri kita, tapi teman-teman kita atau rekan sejawat kita menyatakan, oh Anda benar, Anda menang, dan sebagainya. Kemudian ada disiplin positif. Teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Kita semuanya pasti memiliki keinginan untuk mengatur, kemudian keinginan untuk mengelola. Semua orang pasti memiliki hal tersebut. Seperti di kelas contoh kecilnya, kita mengelola anak, kita belajar bersama anak. Menurut Dr. William Glasser, dalam proses pendidikan yang dilakukan, pengelolaan kita, pengaturan kita tidak bersifat memaksa. Karena nanti ada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak untuk menumbuh kembangkan bakatnya pribadi sehingga dia siap untuk menghadapi kehidupan nyata di masa yang akan datang. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon yang tadi kehendak dan keinginan dirinya sendiri kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek
Kadang-kadang itu tadi kita berpikir bersudut pandang menurut pemahaman dan pengetahuan kita atau keinginan kita. Tapi lebih baiknya kita lebih luas memikir sisi positifnya, lebih luas membuka paradigma atau pemikiran kita agar hal yang kita capai bisa tercapai juga oleh satu satuan pendidikan kita. Sambil santai dan rileks dinikmati sambil minum ya Bu Fitri ya. Iya, karena kegiatan ini mohon maaf saya bukan mengajari, tapi kita belajar bareng, hanya nasib saja yang membedakan. Saya duluan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, maka diharuskan untuk berbagi bersama. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Tadi di awal kita ada pertanyaan pemantik, apakah menyuruh anak berkeliling itu akan mendisiplinkan anak ketika anak berbuat kesalahan, berkeliling di lapangan, lari, atau anak membersihkan toilet, apakah itu akan mendisiplinkan anak? Nah, kita lanjutkan pada motivasi perilaku manusia. Diane Gosen dalam bukunya Restitusi School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ingin tidak kena hukuman tapi ingin nyaman aja. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang tanpa disadari kita melakukan sesuatu itu berorientasi kepada imbalan atau paling tidak penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah motivasi perilaku manusia. Kemudian Diane Gosen dalam bukunya menjelaskan motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi, karena ingin aman aja, tidak kena hukuman, kemudian dia tidak mendapat teguran dan sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dalam Islam kita mengenal sedikitnya ada riya, sedikitnya ada orientasi yang diinginkan. Padahal kita mengetahui bahwa ikhlas itu adalah salah satu perilaku positif yang walaupun mudah diucapkan tapi sulit juga untuk dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Kalau yang ke-1 dan yang kedua itu lebih banyak eksternal. Motivasi pribadinya kurang baik. Contoh, melakukan sesuatu ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan pujian paling tidak. Selanjutnya, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, tadi yang sudah kita ketahui artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Dan disiplin tadi sudah disampaikan berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah pengikut, dan dilanjutkan juga ada yang menyampaikan, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Profil pelajar Pancasila di Kementerian Pendidikan itu bersumber secara utuh kepada berbagai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan ini sangat selaras kalau kita korelasikan dengan tujuan pendidikan atau hal yang diharapkan dari pendidikan
pendidikan menurut Islam. Ternyata sejauh ini penilaian pendidikan yang berjalan, kadang kita sebagai orang tua mengharapkan anak berprestasi di matematika, di IPA. Ternyata dia berpotensi di olahraga. Oleh karena itu, menurut Ki Hajar Dewantara, yang harus kita lakukan kepada anak kita dan anak di kelas kita, terlebih dahulu kita telaah potensi anak masing-masing. Kalau anak yang suka lari-larian, bercanda, lari ke depan, ke belakang dan sebagainya, berarti kita ketahui secara kasat mata saja itu berarti anak yang kinestetik, senang berolahraga dan sebagainya. Nah, itu cocok untuk kegiatan-kegiatan olahraga. Seorang pendidik hendaknya menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan cara menghadirkan pembelajaran yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sebagai individu yang unik sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan serta murid menjadi selamat dan berbahagia. Contoh, metode pembelajaran saja terkadang kita mengesampingkan ada 3 sumber yang bisa diterima oleh anak melalui audio, melalui visual, dan bahkan ada yang melalui audio visual. Terkadang kita tidak sadar menyampaikan materi pembelajaran atau belajar bersama anak hanya audio saja. Berarti yang audio visual bisa masuk, tapi yang visual tidak masuk. Maka disesuaikan lagi karena kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita lakukan tujuannya adalah untuk anak di masa yang akan datang. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hukuman? Apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Dan perhatikan yuk tabel berikut. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ini konsekuensi atau hukuman. Kalau ada yang konsekuensi, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Itu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menanggalkan sepatu dan dia seharian tidak mengenakan sepatu di sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu hukuman. Bedanya hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu nanti akan membuat anak merasa tersakiti walaupun dia melakukan kesalahan. Selanjutnya, berdasarkan bagian di atas, makna dari 3 hal tersebut berbeda. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kalau hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Namun konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahuinya apabila terjadi pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Jadi bedanya konsekuensi dan hukuman itu sangat tipis, namun terkadang kita lupa untuk merealisasikannya.
Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau anak dilakukan pemaksaan baik fisik maupun verbal, kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Bila anak melakukan kesalahan, kita sudah menentukan kesepakatan bersama di awal. Jika melakukan A, melanggar A 2 kali, 3 kali, maka konsekuensinya ini. Seperti tadi, jika anak menumpahkan air di atas meja dan kena buku temannya, kalau dia diminta untuk berdiri di depan kelas, itu akan menyakitkan dia tanpa disadari, karena teman-temannya pasti menertawakan. Atau diminta untuk menjemur di lapangan bersama bukunya, itu secara tidak langsung hukuman menyakitkan dia sehingga dia kena terik matahari dan sebagainya, dan tertinggal juga pelajaran. Tapi kalau konsekuensi seperti yang tadi dijelaskan, mengelap, kemudian menjemur dan sebagainya, dan berbagai perbedaan hukuman dan konsekuensi itu sangat nyata, sehingga konsekuensi menumbuhkan pemahaman terhadap anak. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu lebih beda lagi daripada konsekuensi. Melalui restitusi, sebelum kita melakukan tindakan kepada anak yang melakukan kesalahan, maka kita akan menggali dulu informasi apa penyebab si anak itu melakukan kesalahan, dan setelah digali informasi maka kita akan melakukan konfirmasi kepada anak, benar atau tidak, apa pendapat dia. Baru setelah itu baru kita kembalikan kepada keyakinan kelas atau kesepakatan bersama dari pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu. Dan nantinya si anak akan tumbuh kesadaran, oh iya saya merasa bersalah, oh iya saya harusnya melakukan seperti ini dan itu. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam hati, mencari kebutuhan dasar yang mendasarkan tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan selanjutnya, Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Tadi terkadang kita memberikan penghargaan pada anak atau hadiah karena melakukan sesuatu yang baik di kelas. Ternyata menurut Kohn itu akan berimbas negatif. Satu, dia akan berorientasi kepada reward. Kemudian yang kedua, anak yang tidak mendapatkan reward, dia akan cemburu, dia akan merasa kurang baik. Maka walaupun diperbolehkan, tapi tidak terlalu intens kita memberikan reward kepada anak. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, ini tadi kenapa kita di awal tahun pembelajaran harus membuat keyakinan kelas. Apa bedanya dengan tata tertib atau aturan kelas? Mari sejenak bermuhasabah kita sebagai pendidik atau berpikir sejenak berbagai aktivitas, contoh kasus dari suatu pembelajaran. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup.
dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kemudian dari kasus tersebut, apakah kita setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Secara otomatis, secara manusiawi kita tidak setuju. Kemudian tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Itu merupakan hukuman yang secara otomatis merendahkan anak dan membuat dia down. Nah, tindakan-tindakan seperti ini walaupun bersifat kita berpikir menghormati bendera, padahal itu merupakan hukuman yang tanpa disadari mereka harus ditertawakan oleh teman-temannya, berpanas-panasan, apalagi perilaku seperti ini. Kemudian ya, ingat anak-anak yang ada di itu. Nah, seperti ini, atau kalau di SD mungkin masih ada yang mengeluarkan muridnya karena tidak mengerjakan PR. Udah, kamu kerjakan PR di luar sana. Iya, masih ada. Kemudian karena bercanda aja sampai ada bullying oleh guru, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada karena rentan terhadap kekerasan. Kemudian ini anak terlambat datang, akhirnya diminta untuk membersihkan toilet. Nah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Latar belakang keyakinan kelas, murid tidak suka peraturan. Bahkan kita sendiri kadang-kadang berpikir peraturan itu ada untuk dilanggar. Itu ada yang negatif mengatakan demikian. Padahal peraturan itu adalah motivasi ekstrinsik untuk menumbuhkan atau memperbaiki pribadi kita. Karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Apalagi seperti Iva tadi, di depan kelas dia nunjuk aja selama pelajaran matematika. Dia tidak bisa matematika tapi dipaksa untuk memahami matematika. Kemudian konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, baru segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apalagi dalam kurikulum Merdeka sekarang itu dibuatnya fase, bukan tingkatan kelas lagi. Fase A dari PAUD sampai kelas 3, fase B dari kelas 4 sampai kelas 6, fase C dari siswa SMP, dan seterusnya. Ini profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian ada disiplin positif. Tadi bagaimana kita menumbuhkan disiplin pada diri kita dan menjadi contoh atau teladan kepada anak-anak kita atau murid-murid kita. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia yang tadi sudah disampaikan juga, bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan
Selanjutnya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Hal ini merupakan motivasi intrinsik pada dirinya. Kemudian mendapatkan imbalan, yang tadi poin kedua. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik karena ada hal yang didapatkan oleh dia dari luar dirinya. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik dan intrinsik secara otomatis tidak akan terlepas, namun persentasenya bisa kita sesuaikan. Kita ingin murid lebih banyak memiliki motivasi intrinsik, maka bagaimana yang harus kita lakukan? Kalau motivasi ekstrinsik secara otomatis ada aturan, ada kesepakatan kelas, kemudian ada teguran dari guru, dan berbagai hal itu merupakan motivasi ekstrinsik yang secara otomatis pasti ada. Selanjutnya, William Glasser dalam bukunya menjelaskan kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, tanpa disadari, biasanya untuk memenuhi kelima kebutuhan ini, anak melakukan hal negatif. Contoh yang sering banyak terjadi, biasanya anak jenuh di rumah, kemudian di sekolah dia bercanda berlebihan dengan temannya. Terkadang kita sebagai guru merasakan anak melakukan pelanggaran, padahal dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya. Karena di rumah dia main sedikit sebentar, oleh orang tuanya langsung dipanggil suruh ke rumah. Kemudian baru melakukan permainan dengan alat-alat di rumah, sudah diomong oleh orang tuanya, nanti beresin lagi ya, jangan acak-acakan, nanti mama lagi yang beresin. Maka ketika di sekolah dia ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan, karena tidak seperti dikontrol oleh ibunya di rumah. Selanjutnya, posisi kontrol atau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, agar dia sadar bahwa oh iya, saya melakukan kesalahan. Kemudian dia juga mengetahui bahwa yang dia lakukan itu perilaku yang tidak baik. Ya apa-apa kan ditinggal. Rapat di sana belum kelar, di sini belum kelar, jadi pusing. Iya bagi. Bagi lanjut. Nanti kalau perlu pesan dari ibu belakangan aja. Iya. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan merupakan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Biasanya kalau kita berikan hukuman, anak setelah melakukan kesalahan pasti akan cenderung minder di teman-temannya, atau secara otomatis teman-temannya mungkin akan menertawakan atau membuli. Maka kita upayakan restitusi sebagai penyelesaian masalah bagi anak. Contoh kasus, siswa tidak mengerjakan PR. Kalau dihukum, guru menghukum siswa tersebut dikeluarkan dari dalam kelas dan disuruh berlari mengelilingi lapangan upacara. Atau guru marah, murid menjadi takut. Nah, itu bersifat hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat, maka tersitalah waktu anak untuk istirahat. Guru tegas, murid menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan kelas, kemudian dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Contoh dalam kasus ini lebih baiknya adalah restitusi. Walaupun anak tidak mengerjakan PR contohnya, kita cari tahu terlebih dahulu apa penyebabnya dia tidak mengerjakan PR. Oh Bu, saya di rumah diajak oleh orang tua
untuk menyiapkan barang-barang di warung dan sebagainya. Maka kita ketahui latar belakangnya dan kita dalami kenapa anak melakukan hal itu. Kemudian guru pun terbuka, oh iya karena kesibukan kamu sehingga kamu pun harus mengerjakan PR, oleh karena itu supaya tidak tertinggal, yuk kerjakan, ibu bimbing kamu di sini. Kemudian murid akan menghormati dirinya dengan hal kita memberikan kesadaran padanya, akhirnya dia pun akan menghargai dirinya dan kelak akan lebih positif lagi. Kemudian mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kegiatan atau proses penyusunan keyakinan kelas nanti di setiap awal tahun pembelajaran, maka kita bersama-sama berdiskusi dengan anak agar anak yang menyampaikan apa keinginannya di kelas ini selama 1 tahun ke depan, yaitu berdiskusi tentang peraturan. Apa sih aturan yang harus dilakukan di kelas ini? Di rumah saja kita punya aturan, anak tidak boleh pulang main lebih dari jam 9 contohnya. Kemudian anak dan guru yang berdiskusi, kemudian anak yang lebih aktif menyampaikan keinginan-keinginannya terhadap aturan. Selanjutnya merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Contoh, datang tepat waktu. Menjadi keyakinan kelasnya adalah jika kalian tidak tepat waktu, maka akan tertinggal beberapa waktu dalam pembelajaran. Jika kalian tidak tepat waktu, maka kalian akan mendapatkan konsekuensi tertentu. Dan anak akan menyadari pentingnya aturan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas. Maksud dari keyakinan kelas itu anak mengetahui dan menyadari apa arti dari atau makna dari peraturan-peraturan yang ditentukan. Setelah itu baru menempel keyakinan di kelas. Jadi tulisannya jangan tata tertib kelas 5C atau aturan kelas 2A, tapi mari kita buat agar anak lebih terangsang keyakinan kelasnya, maka buatlah keyakinan kelas 1 tidak boleh terlambat. Apa konsekuensi dari terlambat? Kemudian mengerjakan PR. Apa konsekuensi tidak mengerjakan PR dan sebagainya, sehingga timbullah motivasi intrinsik pada anak. Selanjutnya, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam kalimat positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Melibatkan semua warga kelas, sekolah saat pembuatan, dibuat sedikit agar mudah diingat. Contoh proses pembuatan keyakinan kelas: berdiskusi bersama anak, kemudian anak diberikan lembar kertas untuk mampu menuliskan keinginannya, peraturan menurutnya dan sebagainya. Baru nanti didiskusikan menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama di dalam kelas. Nah, setelah jadi bisa dipasang seperti ini. Dan kalimatnya jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti anak sulit untuk menghafalnya. Kalau pendek, lebih baik datang tepat waktu daripada terlambat. Itu kan kepanjangan. Kalau singkat misalkan, ayo datang tepat waktu, anak akan lebih mudah mengingatnya. Selanjutnya, dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu sebagai among. Menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, posisi guru dimanapun harus mampu menyesuaikan dan dapat meningkatkan hal-hal yang positif pada peserta didik khususnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Tadi kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Nah, jika menurut Glasser tadi, untuk memenuhi kebutuhan itu, anak ada saja yang melakukan perbuatan negatif, maka bagaimana penyelesaiannya tergantung oleh gurunya masing-masing. Dengan catatan jangan sampai menjustifikasi dengan hukuman. Kemudian, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran di mana berisi tentang gambaran dari semua yang kita inginkan, hal-hal terbaik dalam hidup yang membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Sebagai guru, tentunya kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dalam dunia berkualitasnya. Maka kita harus dapat membangun interaksi yang baik dan memerdekakan murid sehingga mereka dapat menjadi individu yang positif dan menghargai nilai-nilai kebajikan. 5 posisi kontrol. Nah, dari 5 posisi kontrol ini adalah upaya penyelesaian permasalahan tergantung posisinya. Kalau menjadi penghukum, tadi kita tahu konsekuensi kalau anak dihukum atau implikasi negatif dari anak dihukum. Kalau penghukum biasanya dia akan bernada keras. Contoh, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Kamu lagi, selalu yang terakhir selesai. Nah, itu secara tidak sadar kita menghukum anak. Iya. Kamu lagi. Setiap pelajaran, di akhir pelajaran pasti telat selesainya. Kamu lagi, belum menyelesaikan tugas. Nah, itu tanpa disadari kita menghukum anak. Seperti satu contoh, kita punya murid yang spesial, Anissa di kelas 5, anak kesayangan. Itu pasti agak keterlambatan menyelesaikan tugas. Tapi kalau dijustifikasi seperti itu, dia akan mengurung diri. Namun ternyata setelah melihat video dia mengirimkan tugas, dia membuat video di rumah luar biasa, suaranya lantang ternyata. Suaranya lantang dan tugasnya sangat baik. Ternyata mungkin ada kepribadian yang berbeda pada dirinya atau ada kebutuhan yang berbeda pada dirinya. Kemudian dari kontrol kita mengetahui bisa membuat rasa bersalah. Contoh, anak melakukan sesuatu yang tidak baik, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini nanti secara otomatis pasti akan membuat anak menyesal. Jadi di posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini adalah kita menstimulus anak agar sadar apa yang salah dia lakukan. Dan guru juga atau pendidik bisa berfungsi sebagai teman. Ayo bantulah demi bapak ya. Misalkan Pak Hasim punya murid yang kerap membuli temannya, akhirnya Pak Hasim melakukan pendekatan sebagai teman. Jangan suka membuli teman. Ayolah hargai bapak. Kalau kita saling membuli kan tidak enak sama kelas lain. Akhirnya coba kelas kita yang tidak baik. Nah itu intonasi atau dialektika kita terhadap siswa itu pun mempengaruhi. Kemudian kamu tidak ingat bantuan ibu selama ini. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah itu posisi sebagai teman. Selayaknya kita sesama rekan sejawat suka menyelesaikan permasalahan dengan bersama. Kemudian ada yang pemantau. Ini biasanya guru yang digantikan tugasnya mengajar karena sedang tidak hadir atau ada keperluan. Kemudian selama orang yang menggantikan itu menemukan masalah, muridnya terjadi permasalahan di dalamnya, dan nanti guru tersebut akan bersifat atau menjadi pemantau, konfirmasi pada anak, konfirmasi pada guru pengganti dan sebagainya. Seperti menanyakan, kamu melakukan kesalahan ini, memang peraturannya apa di kelas? Kemudian apa yang telah kamu lakukan?
sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, itu bersifat untuk kepada orang yang memantau atau guru yang melakukan kegiatan di luar tugasnya dan digantikan oleh orang lain. Kita memberikan kesadaran pada anak dengan bersifat pemantau. Kemudian ada yang manajer. Jika ada sesuatu yang bersalah atau salah pada anak atau teman, pertanyaannya, apa yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Tadi karena kita sudah mempunyai keyakinan kelas, maka keyakinan kelas itu kita tanyakan ulang jika anak melakukan kesalahan sesuai dengan ketentuan yang telah kita sepakati sebagai keyakinan kelas. Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Anak melakukan kesalahan, kita konfirmasi keyakinan kelasnya, kemudian kita konfirmasi bagaimana cara dia memperbaiki dan kedepannya dia harus seperti apa. Dilanjutkan, nah ini posisi kontrol yang 5 tadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru dengan berbuat bisa seperti ini, kemudian kalimat yang akan disampaikan oleh guru, hasilnya akan diketahui bagaimana kalau menjadi penghukum, anak akan menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, atau berbohong, dan sebagainya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya bagaimana? Murid berkata, apakah yang akan timbul pada murid setelah menerima dari kita? Apakah hukuman, membuat rasa bersalah? Ini akan diketahui bersama. Dampak pada muridnya, kalau dikasih hukuman akan mengulang kesalahan. Karena dia berpikir yang dia lakukan itu menurut guru salah, tapi menurut dia belum tentu salah. Maka dia akan mengulang kembali. Kalau membuat rasa bersalah, maka murid atau orang yang bersalah tersebut akan merasa rendah diri karena dia menyadari kesalahan dia. Jika kita berperilaku sebagai teman, berposisi kontrol sebagai teman, maka anak tersebut akan merasa lemah, tidak mandiri, dan tergantung kepada temannya, tidak mandiri dan sebagainya. Kemudian jika menjadi pemantau, menitik beratkan pada kondisi atau hadiah untuk dirinya. Kalau menjadi manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut, inilah segitiga restitusi untuk penyelesaian permasalahan. Mulai dari validasi kebutuhan, mulai dari menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas agar anak yang bersalah itu tetap ketika kembali ke kelompoknya dia merasa nyaman sendiri dan diterima kembali oleh kelompoknya. Baik, Bapak dan Ibu, terkait tentang budaya positif yang saya sampaikan tadi merupakan hasil kegiatan pendidikan dari guru penggerak. Semoga melalui berbagai hal yang saya sampaikan, ke depan SDN Priuk 6 bisa lebih baik, kegiatan pembelajarannya lebih variatif sehingga menuntun anak menjadi anak yang mandiri, siap menjadi warga di masa yang akan datang. Dan yang terpenting adalah tercapai harapan-harapan kita, terutama profil pelajar Pancasila. Kemudian selain dari itu, harapan dari kegiatan ini adalah kita semua dapat mengaplikasikan berbagai hal yang telah disampaikan tadi di kelas masing-masing. Karena saya melakukan desiminasi ini atau berbagi praktek baik adalah suatu hal yang harus dilakukan sebagai tugas di pendidikan guru penggerak, juga sebagai kesadaran diri untuk pentingnya berbagi terhadap rekan-rekan atau teman sejawat di SDN Priuk 6. Demikian halnya yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih, salam dan bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Ada yang sudah sehat? Semua yang sudah sehat tetap sehat. Di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang aturan atau peraturan perundang-undangan. Masih ingat dengan pengertian peraturan perundang-undangan kemarin? Peraturan perundang-undangan adalah aturan yang tertulis dan harus dipatuhi dan ditaati oleh semua masyarakat. Itu adalah peraturan perundang-undangannya. Kemudian di pembelajaran hari ini kita akan belajar membuat kesepakatan kelas dari apa harapan yang kalian inginkan di kelas ini. Kemudian yang kedua, apa keinginan kalian untuk lebih baik di kelas ini? Apakah kelasnya suasananya sudah nyaman? Apakah aturannya sudah terlaksana? Dan apakah semuanya sudah tertib aturan? Maka nanti kita buat kesepakatan bersama. Dan setelah itu baru kita akan membuat tata tertib kesepakatan kelas yang dibuat oleh kalian bersama. Tunjukkan semangatmu dengan aku siap. Are you ready? Yes, I'm ready. Bisa? Sudah siap belajar hari ini? Aku. Are you ready? Yes. Baik, terima kasih. Pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Sebelumnya, ayo kita membaca. Kemarin kalian sudah membaca halaman 64 tentang peraturan perundang-undangan dan diubah menjadi peraturan sekolah. Selanjutnya, ayo simak yang kalian baca terlebih dahulu di halaman 65. Pagi itu di Jalan Ahmad Yani terlihat sepi. Belum banyak kendaraan yang melewati jalan tersebut. Padahal biasanya setiap pagi jalan tersebut dipenuhi dengan kendaraan orang-orang yang hendak berangkat kerja. Namun pagi itu karena hari libur nasional, jalan terlihat sepi dan lancar. Kelompok 1, lanjutkan dibaca. Kelompok 2, lanjut. Kelompok 3, lanjut. Yang ini bagaimana? Tak disangka dari arah kiri karena kaget dengan sikap Bagas tersebut. Lanjut kelompok 4. Pengendara sepeda motor tersebut hampir saja ia pun terpaksa menabrak trotoar
dan terjatuh. Teman-teman Bagas yang sudah terjatuh dari sepeda karena menabrak trotoar tersebut, Bagas pun dibawa ke klinik terdekat untuk diobati luka pada lutut dan tangannya. Kakinya pun sedikit terkilir karena terbentur oleh sepedanya. Pertanyaannya adalah kelompok 5. Apa aturan lalu lintas yang ada dalam cerita itu? Berhenti saat lampu merah menyala. Lampu hijau artinya apa? Jalan. Lampu kuning, hati-hati. Lampu merah artinya berhenti. Apa masalah yang dilakukan oleh Bagas pada peraturan lalu lintas? Menerobos lampu merah. Kelompok 6. Kemudian kelompok 6. Apa yang menyebabkan Bagas dan teman-temannya terjatuh? Karena kaget. Wow, kaget. Terus jatuh. Kurang tepat. Kelompok 7. Apa yang menyebabkan Bagas terjatuh? Apa yang menyebabkan Bagas terjatuh dari teks tersebut? Karena kurang hati-hati. Ada yang tahu apa yang menyebabkan Bagas terjatuh? Karena berkendara terlalu kencang. Suaranya juga jangan kencang-kencang. Karena Bagas menabrak trotoar. Berarti dari cerita itu ada aturan yang dilanggar Bagas, yakni melanggar peraturan lalu lintas. Yang peraturannya adalah lampu merah harusnya berhenti, Bagas malah jalan terus menerobos. Baik. Dari bacaan tadi kita mengetahui bahwa aturan harus ada dan harus dilakukan dengan kesadaran diri sendiri. Baik. Selanjutnya, mari kita buat kesepakatan kelas. Iman akan membagikan lembar kertas untuk kelompok masing-masing. Ini tulis.
Baik. Kertas yang tadi dibagikan Pak Iman, setiap orang harus tulis di dalamnya. Yang pertama, tentang harapan yang ingin kalian rasakan di lingkungan kelas ini. Rapi, tulis berarti Ratu, rapi. Terus Kinara inginnya apa? Harapannya apa? Kemudian pakai. Gak usah. Kalian tulis harapan dulu, harapan. Namanya siapa? Terus tulis harapan kamu di kelas ini apa aja. Nanti satu-satu. Yang lembar pertama itu hanya ditulis harapannya saja dulu, ya. Berapa? Itu masih baik. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.